Shalom adik-adik, namaku Profesor Newton. Nah adik-adik, Profesor mau tanya, adik-adik pasti sejak kecil memiliki cita-cita kan? Nah bagaimana adik-adik mencapai cita-cita tersebut? Hari ini adik-adik kita akan beribadah bertemakan profesi. Sebelum itu, Profesor kenalin yuk teman-teman profesor yang sudah berhasil mencapai cita-citanya. Dr. Sharon. Adik-adik, hai adik-adik, aku Dr. Sharon. Aku senang sekali karena aku berhasil mencapai cita-citaku sebagai seorang dokter. Nah, sekarang aku sedang sibuk nih adik-adik, sedang menangani pasien yang terkena COVID-19. Tapi aku tetap semangat karena Tuhan Yesus selalu menyertaiku. Dan aku bisa menjadi dokter sekarang ini, semua ini karena berkat Tuhan. Aku setiap hari belajar sungguh-sungguh dan juga berdoa sungguh-sungguh, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyertaiku. Nah adik-adik sekarang kan juga mau ibadah, adik-adik yang sungguh-sungguh ya. Dan adik-adik, pastikan adik-adik sudah mandi dan pakai pakaian yang rapi ya, kayak Dr. Sharon. Terima kasih Dr. Sharon. Selanjutnya, Chef Adel. Makananku sudah matang. Wanginya enak banget loh adik-adik. Kalian mau coba nggak? Ini adalah salah satu menu andalan di Adel Kitchen. Perkenalkan, aku Chef Adel. Cita-citaku dari dulu adalah menjadi seorang chef. Padahal dulu aku masak telur aja gosong. Aku pernah menyerah, tapi suatu hari aku membaca ayat di Alkitab, Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa aku akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Wah, aku jadi semangat sekali adik-adik. Aku tahu bahwa Tuhan akan selalu menuntunku, makanya aku sangat bersyukur. Makanya aku disertai oleh Tuhan sehingga aku memiliki restoran yang besar. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita nih. Yuk kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan main-main juga ya. Berikan juga sikap yang terbaik untuk Tuhan. Oke, terima kasih Chef Adel. Yang terakhir, Mr. Richie. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Hai adik-adik, aku Richie. Aku adalah seorang penyanyi. Karena berkat Tuhan, aku sudah memiliki 2 juta subscriber di YouTube. Gak mudah adik-adik untuk bisa menjadi seperti sekarang ini. Butuh latihan, kerja keras, dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus. Meskipun sudah dikenal banyak orang, tapi kesukaanku tetap memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sebentar lagi sudah mau ibadah adik-adik. Jangan lupa untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Ingat ya adik-adik, kita tetap harus memberikan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biar Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Siap memuji Tuhan? Amin. Ayo yang siap memuji Tuhan angkat tangannya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dan apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, semuanya baik buat setiap kita. Sekarang saatnya kita mau sembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus hari ini. Siapkan hatimu, siapkan sikapmu yang terbaik untuk datang sama Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian ini buat Tuhan. Kita mau katakan semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini dari awal, lebih sungguh lagi buat Tuhan. Sama-sama kita katakan, dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh
Terima kasih, Engkau baik, Engkau dahsyat, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Sekali lagi angkat kedua tanganmu. semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa semuanya baik di dalam hidup kami. Terima kasih kalau Engkau sudah berikan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu tidak lewat begitu saja, tapi firman itu tertanam dalam hati kami, bahkan bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami, dan kami dapat lakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengerin firman, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, kenalin nama kakak Kayoan. Kayoan seorang pelukis loh. Adik-adik mau lihat gak hasil lukisan Kayoan? Nanti kita lihat bareng-bareng ya, sambil kita memperkatakan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalannya dari mana? Amsal 19 ayat 20. Dari mana? Dari Amsal 19 ayat 20. Bareng-bareng ya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi, ayatnya dari Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Adik-adik pintar semuanya. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik semua yuk duduk yang manis, siapkan hati yang terbaik untuk dengerin firman Tuhan. Oke? Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Hardianto Kurniawan. Saya biasa dipanggil Hardi. Dan profesi saya adalah saya seorang entrepreneur yang sedang membuka bisnis kopi saya. Dan juga saya adalah seorang pelatih bulu tangkis di Kanada. Tapi sekarang saya sedang membangun klub bulu tangkis saya sendiri di wilayah Pamulang.
cita-cita saya sejak kecil adalah saya ingin menjadi seorang juara dunia, menjadi seperti Taufik Hidayat di dalam lomba bulu tangkis yang bisa mengharumkan nama Indonesia lewat olahraga. Awal mula saya menjadi seorang atlet adalah ketika saya waktu kecil ikut bermain bulu tangkis bersama ayah saya. Di situ saya melihat ada anak yang sedang latihan badminton dan ayah saya menawarkan kepada saya untuk ikut latihan badminton sama mereka, sama pelatih di sana. Dan dari situ saya ikut latihan badminton dan saya mulai menyukai badminton dari saya kecil. Itu kisaran kelas 3 SD. Dan saya start untuk bermain badminton dari kelas 3. Dan sampai akhirnya saya sudah merasa saya berjuang maksimal di dalam olahraga bulu tangkis ini, dan saya merasa saya cukup untuk menjadi atlet. Dan saya akhirnya membanting setir saya menjadi pelatih badminton, dan di situ perjalanan karir saya dimulai. Perjalanan karir yang baru saya dimulai dari ketika saya melatih, dan akhirnya saya juga bisa sampai melatih di negeri orang. Saya bisa melatih sampai ke negeri Kanada. Tuntunan awal hidup saya adalah Tuhan tidak pernah ninggalin hidup saya. Di saat saya sudah jatuh, di saat saya sudah mulai menyerah, di saat saya udah give up menjadi seorang atlet, terus pintu baru tiba-tiba muncul. Saya bisa menjadi seorang pelatih. Saya belajar untuk melatih dan mendidik atlet-atlet muda. Di situ saya banyak dapat pengalaman dan saya dapat berkat. Saya bisa melatih di luar negeri. Itu semua ya saya ngerasa ya karena berkat Tuhan, berkat tuntunan Tuhan. Saya hanya perlu kayak ngelakuin yang terbaik buat saya, buat hidup saya, dan Tuhan menyediakan. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Saya bisa memuliakan Tuhan lewat tindakan saya. Sekarang saya sebagai pelatih, gimana caranya untuk memuliakan Tuhan? Ya, saya memuliakan Tuhan dengan sikap saya, dengan cara saya mendidik mereka. Saya harus bisa mendidik mereka dengan kasih, dengan pengertian, dengan sabar. Dan itu nilai-nilai yang Tuhan tanamkan di dalam Alkitab pun itu Tuhan sudah menanamkan, sudah mengajarkan. Kita harus mengasihi sesama kita. Nah, dari situ saya menyampaikan kayak nilai-nilai kekristenan, kejujuran, dan lain-lain. Menurut saya dengan itu, saya bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan saya. Terus gapai, terus kejar cita-cita kalian. Jangan menyerah untuk mengejar sesuatu yang kalian inginkan. Contoh seperti cita-cita, kalian berjuang aja dulu. Kalian berjuang sekuat tenaga, maksimal. Nah, untuk lihat jalan ke depannya ya, percaya Tuhan tuh selalu menuntun kalian. Tuhan tuh gak pernah merancangkan rancangan yang buruk buat kalian. Rancangan Tuhan tuh gak ada rancangan kecelakaan. Tuhan tuh selalu menyediakan yang terbaik buat kalian. Mungkin sekarang bukan waktunya, tetapi di waktu Tuhan itu pasti bakal terjadi buat kalian hal yang terbaik buat kalian. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. God bless you all. Thank you. Ya, baik Pak. Nanti desain tampak depan rumahnya akan saya kirim melalui email saja ya. Tapi agak maleman ya Pak, karena saya mau ibadah dulu nih hari Minggu. Iya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Maaf ya kalian menunggu lama. Tadi aku telepon sama klienku, kita mendiskusikan tentang desain rumahnya dia. Seneng banget kalian mau mampir ke tempat kerjaku. Perkenalkan, aku Kak Fili adalah seorang arsitek. Aku sangat menyukai pekerjaanku, karena itu adalah cita-citaku sejak aku kecil. Waktu aku kecil, aku nggak pernah terpikir aku bisa mendesain rumah, bisa membangun rumah, gedung-gedung yang tinggi. Semua itu sekarang tercapai. Itu karena penyertaan Tuhan dalam hidupku. Sama seperti Kak Hardi, kesaksian Kak Hardi tadi. Waktu kecil dia juga punya cita-cita yang besar. Dia ingin jadi juara dunia melalui bulu tangkis. Dan akhirnya Tuhan menyertai dia. Dan tercapailah cita-cita dia.
Nah, adik-adik, Tuhan bisa pakai orang yang biasa seperti kita, seperti adik-adik yang di rumah, menjadi orang yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ada ceritanya di Alkitab. Ada seorang anak muda namanya Gideon. Siapa? Gideon. Yes, Gideon itu dipilih sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Bangsa Midian sudah menjajah bangsa Israel bertahun-tahun. Nah, awalnya Gideon merasa tidak mampu, dia merasa minder, dia merasa takut, apakah dia bisa melakukan tugas yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan berjanji sama dia kalau Tuhan akan selalu menyertai dia. Pokoknya ceritanya seru deh adik-adik. Kalian dengerin dulu ceritanya ya. Kalian duduk yang rapi. Kita dengerin cerita Alkitab ini, orang yang biasa menjadi luar biasa. Yuk. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang dan menemui seorang pria bernama Gideon. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya. Malaikat itu berkata, "Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkan umat Tuhan dari musuhnya." Tetapi Gideon ragu. Ia berkata, "Keluargaku adalah bani yang terlemah dari segala bani yang ada, dan aku adalah yang terlemah dari antara keluargaku." Gideon, Tuhan menyertaimu. Lalu Gideon bercakap-cakap dengan malaikat tersebut, dan Gideon percaya Tuhan dan setuju untuk melakukan apa yang telah malaikat Tuhan sampaikan kepadanya. Sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan pasukan-pasukan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat itu, Tuhan berkata, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Jangan sampai orang Israel nanti memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.'" Jadi Tuhan menyuruh Gideon demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu 22.000 diantaranya pulang. Tetapi Tuhan kembali berfirman kepada Gideon bahwa masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, tidak perlu ikut berperang. Lalu hanya 300 orang yang berlutut minum air yang akan membantu Gideon mengalahkan orang Midian. Lalu Tuhan kembali memberikan Gideon perintah yang aneh, yaitu dengan menyuruh pasukan Gideon membawa sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Lalu pada tengah malam Gideon dan pasukannya berpencar. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dalam tangan mereka, serta mereka berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Lalu tentara Midian yang mendengar menjadi ketakutan dan lari. Lalu mereka membunuh satu sama lain. Dan begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsanya dari tangan musuh lewat Gideon. Wah, Tuhan kita itu dahsyat. Penyertaan Tuhan kita memang luar biasa. Itu yang membuat Gideon semakin yakin kalau Tuhan adalah satu-satunya yang mampu menyertai dia untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Walaupun adik-adik awalnya dia ragu, awalnya dia gak pede, tetapi dia pegang janji Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dia. Nah, lewat ketaatan dan kepercayaan Gideon sama Tuhan, maka dia bisa melakukan semua tugas yang Tuhan berikan dengan baik. Dan dia menjadi salah satu pahlawan Israel yang hebat. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita Gideon tadi? 1. Tuhan yang memilih kita
Tuhan pasti akan memperlengkapi kita untuk menjalankan rancangannya. Nah adik-adik, Tuhan itu melihat loh kelebihan dan kemampuan yang ada di setiap diri kita masing-masing. Apapun situasinya, Tuhan selalu melihat kelebihan dan kemampuan kita. Ingat, cerita tadi, awalnya Gideon gak percaya. Awalnya Gideon gak yakin kalau dia bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan, yaitu memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Dia memberikan berbagai macam alasan kepada Tuhan. Aduh, Tuhan tuh sebenarnya kalau mau pilih orang lain juga bisa, kalau Gideon gak mau. Tapi Tuhan itu sabar banget. Ingat waktu malaikat Tuhan datang bertemu dengan Gideon. Malaikat Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Tuhan ngomong gitu, nggak main-main loh adik-adik, dia serius. Nah, itu yang meyakinkan Gideon untuk menjalankan tugasnya, sehingga dia menjadi pahlawan yang hebat bagi bangsa Israel. Kedua, hidup kita itu diatur oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi, kita serahkan 100%. Apa adik-adik? 100%. Artinya seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, walaupun kita capek, kita sedih, tetapi itu sifatnya sementara. Yuk sama-sama adik-adik, kita taat pada perintah Tuhan dan jangan pernah menyerah. Ingat cerita Gideon tadi, dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Nah adik-adik, cerita Gideon tadi memberikan kita semangat dan kekuatan ya. Kalau janji Tuhan yaitu Tuhan akan menyertai kita selalu. Nah, gimana ya caranya untuk jadi Gideon zaman now? 1, adik-adik, ini udah 1 paket ya. Berdoa, baca Alkitab, dan melakukan perintahnya. Yang kedua, kita harus bersabar dan jangan putus asa. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Ketiga, kita harus selalu setia, beriman dan percaya kepada Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Fili mau tanya sama kalian. Kalau kamu besar nanti, kamu mau jadi apa? Kita punya cita-cita yang tinggi yuk, dan jangan takut untuk menjalaninya. Karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, asalkan kita taat mengikuti perintahnya. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Mari adik-adik, lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Kak Fili mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mau belajar seperti Gideon. Kami mau percaya akan janji-Mu karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau takut akan apapun juga. Kau akan pakai kami sesuai dengan rancangan-Mu. Ajar kami untuk selalu taat dan percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kuis. Yeay! Siapkan buku atau kertas dan pulpen ya. Soal untuk kelompok 1, Toddler, Little Blessing, dan Sekolah Minggu kelas kecil, dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Soal pertama, apa janji Tuhan kepada Gideon? A. Tuhan akan meninggalkan Gideon. B. Tuhan akan menyertai Gideon. Soal kedua, sebutkan 2 benda yang dibawa Gideon dan pasukannya dalam menghadapi bangsa Midian. A. Sangkakala dan buyung berisikan suluh. B. Pedang dan perisai. Soal untuk kelompok 2, Sekolah Minggu kelas besar, dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 SD. Lengkapi pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Soal pertama, berapa jumlah rakyat yang memilih pulang dengan alasan takut dan gentar? A. 22.000 orang. B. 20.000 orang. Soal kedua, berapa jumlah rakyat yang pada akhirnya terpilih untuk berperang bersama Gideon? A. 400 orang.
B. 300 orang. Soal ketiga. Pada malam itu datanglah Gideon bersama dengan pasukannya ke perkemahan orang Midian. Mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka, sambil berseru, A. Pedang demi Gideon dan demi Tuhan. B. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Soal nomor 4. Apa yang dapat kita pelajari dari seorang Gideon? A. Tuhan yang memilih, memperlengkapi, serta mengatur hidup kita. B. Kita sendiri yang memilih dan mengatur hidup kita. Soal nomor 5. Salah satu cara menjadi Gideon zaman now adalah A. Marah-marah dan mengeluh. B. Bersabar dan jangan putus asa. Selamat mengerjakan adik-adik. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah online hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri ibadah online hari ini, yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah online hari ini dari awal sampai akhir dengan lancar, Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak dan teman-teman yang ikut melayani hari ini, Tuhan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Indonesia, Tuhan, negeri tercinta kami. Tuhan berkati, Tuhan, agar bisa terlepas dari COVID-19 dan dampak krisis ekonomi. Tuhan berkati bangsa Indonesia agar bisa damai, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, berikan mereka hikmat agar memimpin bangsa ini lebih baik lagi dan sesuai kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Opa Niko, berikan kesehatan lebih lagi agar melayani-Mu, Tuhan, dan dapat terus memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Tuhan, berkati juga keluarga besar Opa Niko. Tuhan, kami juga berdoa untuk Opa Janto selaku Gembala CK7. Tuhan, berikan Opa Janto hikmat agar memimpin gereja ini dan sesuai tuntunan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga besar Opa Janto. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Bapa, berikan perlindungan yang sempurna terhadap setiap tenaga medis yang bertugas di garda terdepan melawan COVID-19. Daya tahan tubuh mereka tetap terjaga ya Tuhan, sehingga mereka terhindar dari segala sakit penyakit dan terlebih dari COVID-19. Roh Kudus-Mu ya Tuhan menyertai para tenaga medis dan semangat baru selalu ada dalam hidup mereka ketika mereka bertugas. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa tenaga medis di seluruh Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan keluarga para tenaga medis dimanapun mereka berada, berkati dan lindungi juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami. Apabila ada yang sedang sakit, kami memohon kepadamu ya Tuhan, sembuhkan teman-teman kami yang sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah setiap teman-teman kami yang sedang sakit. Bapa, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami anak-anak sekolah minggu CK7 di dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan juga sempurna bagi setiap kami. Kami dijauhkan semuanya dari sakit penyakit dan juga kami jauh dari COVID-19. Kami sepakat Tuhan untuk mematahkan dan mengusir segala sakit penyakit yang akan mengganggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan sudah berserah. Mari adik-adik kita mau terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus yang mulai menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sudah terima berkat, sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati.